Pemirsa, saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju perbatasan, yakni perbatasan wilayah Hulu, Kalimantan Barat. Setelah tadi berangkat subuh, kita sudah sampai di Simpang Semitau. Karena sebelum kita ke Putu Sibau, terlebih dahulu kita singgah di TVRI Semitau untuk melihat bagaimana keadaan TVRI di sana. Selain itu, nanti kami juga akan memaparkan bagaimana kondisi perbatasan kita yang saat ini sudah banyak kemajuan. Untuk itu, tetap bersama kami. Baiklah, setelah kurang lebih 1 jam perjalanan kita sudah sampai di Semitau. Dan inilah TVRI yang ada di Semitau, yang merupakan bagian dari TVRI Kalimantan Barat. Untuk saat ini sedang dilaksanakan perbaikan transmisi Semitau atas perubahan siaran analog menjadi siaran digital melalui proyek DBS atau Digital Broadcasting System. Sementara ini, pembangunan masih difokuskan pada bangunan kantor dan peralatan digitalisasinya akan dilanjutkan setelah pembangunan kantor selesai. Baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di dalam gedung TVRI Semitau yang baru. Saya akan mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan melihat ruangan apa saja yang ada di dalam kantor ini. Nah, baik pemirsa, di sini kita akan melihat ruangan genset di mana terletak banyak sekali peralatan-peralatan untuk menunjang siaran yang akan dilakukan di Semitau. Kita akan masuk dan lihat-lihat nih ruang administrasi. Nah, seperti inilah keadaan ruangannya yang mungkin memang belum jadi, tapi setelah beberapa hari perbaikan dan pembangunan akan jauh lebih baik. Nah, pemirsa, di sini adalah ruang tamu yang akan dioperasikan sebagai ruangan untuk menjemput tamu dan sebagainya. Nah, kalau untuk di sini akan dibuat untuk menjadi ruang monitor seperti CCTV, siaran dan lain-lain. Disinilah tempatnya. Nah, kita masuk ke ruangan selanjutnya. Di sini akan menjadi ruang UPS. Baik, boleh kita lihat keadaannya masih kosong, tetapi selanjutnya akan banyak sekali peralatan-peralatan yang akan diletakkan di sini. Nah, ini adalah ruangan yang sangat-sangat dinantikan oleh saya. Ruangannya cukup luas karena di sini akan menjadi ruang transmisi atau ruang pemancar. Jadi ruangannya cukup luas dan sangat lega sekali pemirsa. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa luas tanah untuk TVRI di Semitau kurang lebih 2 hektar. Baik pemirsa, sepertinya sudah malam, kita akan melanjutkan ke ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Putu Sibau. Sebenarnya masih ada satu lagi nih aset TVRI yang ada di Nanga Tepuai yang sedianya kita suguhkan buat pemirsa. Namun waktu tidak memungkinkan untuk ke lokasi karena sudah malam. Peralatan TVRI analog yang ada di Nanga Tepuai merupakan
gedung pemancar, bangunan menara, serta tanah yang sudah menjadi milik TVRI. Namun, saat ini perlu kami informasikan bahwa TVRI di Nanga Tepuai sudah sangat lama tidak mengudara akibat perubahan sistem penyiaran menjadi digital. Mudah-mudahan kedepannya TVRI di Nanga Tepuai dapat diaktifkan kembali. Nah, sekarang kita akan berangkat ke Putu Sibau dan beristirahat di sana sebelum melanjutkan tugas berikutnya. Mohon maaf pemirsa, dalam perjalanan semalam dari Semitau ke Putu Sibau itu sangat-sangat melelahkan. Jadi kami, kru dan juga semuanya sangat lelah. Jadi tidak ada review terkait perjalanan kami. Nah, untuk pagi ini saya akan menjelaskan sedikit untuk perjalanan kami dari Semitau ke Putu Sibau, di mana sepanjang perjalanan di Semitau ke Putu Sibau tadi malam dapat kami sampaikan bahwa kondisi jalannya cukup baik dan juga banyak kami jumpai pembangunan jembatan untuk jembatan lama dan digantikan dengan jembatan baru. Nah, ini menunjukkan pembangunan terus berjalan di hulu Kalimantan Barat ini. Kemudian kami tiba di Kota Putu Sibau pada pukul 1 dini hari dan langsung istirahat. Nah, pagi ini nanti kita akan melanjutkan penelusuran kita tentang TVRI dan perbatasan. Jadi, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus. Di pusat kota Putu Sibau ini juga terdapat TVRI yang berada di kantor Telkom. Di sini, TVRI juga memiliki aset berupa bangunan menara televisi dan peralatan pemancar analog, sehingga sejak beberapa tahun sudah tidak beroperasi dikarenakan perubahan sistem penyiaran dan beberapa faktor lainnya. Mudah-mudahan kedepannya dapat diaktifkan kembali untuk menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat di wilayah hulu Kalimantan Barat ini. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan perjalanan kita dari Putu Sibau menuju Badau dan jarak tempuh memakan waktu kira-kira 3 jam. Nah, seperti yang dapat kita lihat,
kondisi jalannya cukup baik. Semoga kondisi jalan ini tetap baik sampai di Badau nanti. So, let's go! Pemirsa, setelah kita menempuh perjalanan selama 3 jam, kita sudah sampai di TVRI Badau. Di sini kita akan melihat TVRI Batas Negara Indonesia-Malaysia, seperti halnya di beberapa TVRI stasiun transmisi lainnya di Kalimantan Barat. TVRI Badau juga saat ini sedang dibenahi untuk penguatan siarannya di wilayah perbatasan ini. Memang, seperti kita lihat saat ini, pembangunan masih dilakukan pada sarana perkantoran dan pembangunan menara televisi. Ini membuktikan bahwa melalui kementerian terkait terus berupaya memenuhi infrastruktur penyiaran khususnya di wilayah perbatasan saat ini. Di samping penguatan dari sisi publikasi informasi melalui TVRI, di perbatasan ini juga dihadirkan Satuan Tugas Pengamanan Teritorial. Ya, pastinya ini dari pihak TNI yang bertugas menjaga stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia sebagai unsur pertahanan wilayah. Keberadaan Satgas ini juga tersebar di sepanjang perbatasan negara kita. Untuk mengetahui lebih dalam terkait keberadaan Satgas Pamtas ini, kita akan coba berkunjung ke Kotis atau Komando Taktis yang berada di Badau ini. Dan syukur-syukur kita dapat bertemu dengan komandannya langsung. Yuk, kita segera ke sana. Sepertinya ini Kotis Satgas Pamtas. Kita akan masuk dan minta izin kepada petugas piket. Keberadaan Satgas di sini tentunya kita menjalankan amanah konstitusi, yaitu kita dalam rangka menjaga kedaulatan, kemudian menjaga keutuhan wilayah. Selanjutnya kita melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia yang ada di sini. Jadi keberadaan kita di sini tentunya diharapkan sangat bermanfaat untuk masyarakat di perbatasan pada khususnya. Selanjutnya ya keberadaan Satgas di perbatasan ini bisa membantu pemerintah daerah dan instansi yang ada di perbatasan ini sehingga kita bisa bersinergi dalam rangka menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan wilayah.
Fokus kita yang pertama dalam penugasan ini kan saya membawa strategi yaitu sustainability sama prosperity. Jadi kami fokus kepada keberlangsungan prajurit kami sendiri dalam melaksanakan operasi ini dan juga menjaga keberlangsungan masyarakat yang ada di perbatasan. Selanjutnya dalam prosperity ini kami dengan kemampuan yang kami miliki, kami berupaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di perbatasan. Jadi kami fokus di dua permasalahan tersebut. Tentunya kami juga harus bersinergi dengan instansi yang ada di sini, dengan masyarakat untuk membangun komunikasi pentahelix. Jadi komunikasi pentahelix ini saya kedepankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenapa, Mbak? Karena dengan kita berkomunikasi dengan instansi, kemudian dengan pihak-pihak yang lain, kita akan menjadi mudah dalam menjalankan program-program yang kita laksanakan. Untuk masalah akses jalan di perbatasan ini, Mbak, menurut kami itu sudah terjadi peningkatan yang signifikan. Karena apa? Karena tahun 2013 kebetulan saya pernah ke sini. Jadi akses jalan ini sebelumnya belum terhubung, baik dari sektor barat maupun sampai ke sektor timur itu belum terhubung. Sehingga dengan adanya jalan waktu itu, sekarang masyarakat sudah terhubung. Jadi kalau kita saksikan masyarakat dari Badow ini kalau mau ke Entikong itu sudah tidak perlu lagi lewat sebelah. Cuman memang harus ada peningkatan memang karena sebagian besar jalan masih belum diaspal. Kalau karakteristik masyarakat di sini selama 6 bulan kami di sini kami rasa cukup baik, Pak. Mereka mendukung program-program pemerintah, kemudian mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Satgas ini. Bahkan mereka terlibat aktif langsung dalam program pemerintah itu, mensukseskan program pemerintah itu. Kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di perbatasan, yang pertama, tolong kita sama-sama menjaga kedaulatan ini dengan cara tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan ilegal di perbatasan. Jadi yang kedua, kita juga memaksimalkan produk-produk yang ada dari Indonesia, Mbak. Jadi kita sebisa mungkin menggunakan produk dari Indonesia, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan 9 bahan pokok tersebut. Kemudian selanjutnya juga alangkah baiknya kita sadar akan pentingnya pendidikan, Mbak. Betul. Jadi masyarakat di sini kan lebih mengutamakan kerja daripada pendidikan. Betul. Sehingga harapan kami kepada masyarakat, mari kita bangun sumber daya manusia di perbatasan ini dengan cara pendidikan. Anak-anak kita arahkan untuk sekolah yang baik, sehingga mereka memiliki bekal ilmu pengetahuan, dan lama-lama mereka nanti punya mindset untuk mengubah lingkungan di perbatasan ini lebih baik lagi. Pemirsa, terkait TVRI di perbatasan, kita akan menanyakan langsung kepada Dan Satgas Pamtas Zipur 5 ini. Seberapa penting sih peran TVRI di perbatasan? TVRI ini sangat fundamental menurut saya, Mbak. Keberadaan TVRI itu sangat fundamental dalam hal memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat perbatasan, sehingga ya saya mengharapkan TVRI meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dalam hal pendidikan, dalam hal sosialisasi program-program pemerintah, kemudian himbauan-himbauan kepada masyarakat, sehingga masyarakat di sini tahu betul bagaimana program pemerintah itu harus dilaksanakan dengan baik dan bagaimana masyarakat ini bisa mensukseskan program-program pemerintah. Baiklah pemirsa, begitu penting tugas dari Satgas Penjaga Batas yang berada di Badow ini.
menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dan juga menjadi mitra masyarakat dalam membangun daerah ini. Sebentar lagi kita akan menuju PLBN Badau, di mana di sana kita akan bertanya-tanya kepada petugas seputar tentang operasional yang ada di PLBN. PLBN Badau sendiri itu mulai beroperasi pada tanggal 16 Maret 2017 yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian sesuai amanat dengan Inpres atau Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan 7 PLBN yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian instruksi Presiden ini sekaligus mengamanatkan BNPP atau Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia selaku pengelola kawasan di PLBN. Kemudian sebelum ini BNPP pengelolaan aktivitas lintas batas negara masih dilakukan secara parsial di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui unit UP3LB. Kemudian untuk infrastruktur itu sendiri, PLBN dapat dilihat dari dua zonasi, yaitu zonasi utama adalah tempat pelayanan lintas batas atau disebut zona inti. Kemudian bangunannya terdiri dari gedung utama yang menjadi tempat pelayanan teman-teman CIQ. Kemudian bangunan gedung sita, bangunan karwos, klinik, dan juga jembatan timbang. Kemudian zona kedua adalah zona penunjang yang terdiri dari perumahan atau mes pegawai bagi pegawai yang bekerja di pos lintas batas negara. Kemudian ada juga pasar wisata, kemudian ada Wisma Indonesia, kemudian musola. Zona penunjang adalah instruksi langsung dari Presiden agar kawasan perbatasan dapat menjadi suatu epicentrum atau titik dimulainya pembangunan kawasan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat perbatasan. Terkait sinergitas, itu bisa dijelaskan bahwa peran kita sebagai fasilitator dan koordinator yang dimana kita di sini dikepalai oleh kepala bidang atau administrator yang mensupervisi teman-teman CIQ yang lain. Kemudian dalam penyelenggaraan lintas batas negara ini secara langsung diatur dalam Peraturan Kepala BNPP nomor 7 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan lintas batas negara yang ada di PLBN Badau. Sejauh ini berjalan dengan baik, jadi sebagai pengelola kita menyediakan fasilitas publik terintegrasi untuk teman-teman CIQ yang melakukan pelayanan langsung terhadap masyarakat yang dimana gedung, bangunan, kantor, wisma, listrik, dan juga air bersih, termasuk keamanan kawasan di bawah pengelolaan kita. Yang menjadi fokus utama kita dalam melakukan pelayanan di sini yaitu memberikan fasilitas terhadap teman-teman CIQ ya. Terkait teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh CIQ itu bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman CIQ sendiri. Kita di sini hanya sebagai fasilitator. Baik pemirsa, setelah kita mengetahui beberapa fungsi dari PLBN Badau ini, selanjutnya untuk mengetahui lebih jelas fungsi unsur-unsur yang terlibat di PLBN ini, kita akan tanya-tanya langsung. Let's go! Kami dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Barat, Satuan Pelayanan PLBN Nanga Badau, tugas dan fungsi kami mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina untuk masuk, keluar, dan tersebar di wilayah Indonesia, serta melakukan pengawasan terhadap pakan, mutu pakan, kemudian jenis asing invasif. Itu yang kita lakukan di Satuan Pelayanan PLBN Nanga Badau ini. Untuk fokus kami sendiri di PLBN Nanga Badau ini, salah satu tugas BKHIT sebagai economic tools. Jadi kita mendorong roda perekonomian masyarakat lewat ekspor komoditas pertanian dan komoditas perikanan, yaitu lewat sertifikasi.
Jadi sudah ada beberapa produk dari Kapuas Hulu yang kami sertifikasi dan dilaksanakan ekspor di PLBN Badau ini, yaitu produk perikanan, primadonanya itu seperti ikan seladang, ikan tapah, ikan toman, ikan semah, dan masih banyak lagi. Kemudian dari komoditas pertanian kita ada bungkil kelapa sawit, dari produk hewan kita ada madu. Jadi kita dorong untuk produk-produk tersebut agar bisa masuk ke pasar Malaysia, yaitu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan roda perekonomian di masyarakat. Sedangkan untuk barang-barang yang melintas masuk ke wilayah Indonesia, kita lakukan pengawasan. Apabila itu tidak memenuhi persyaratan karantina dari negara asal, maka kita tidak akan perbolehkan produk itu masuk, yaitu sebagai bentuk kita untuk menjaga wilayah Indonesia kita ini dari tersebarnya hama penyakit ikan karantina, hama penyakit hewan karantina, maupun organisme pengganggu tumbuhan karantina. Kami dari Bea Cukai Nangabadau, sesuai tugas dan fungsi kami di perbatasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap barang keluar masuk barang, lalu pengawasan pelayanan dan pengawasan terhadap lintas batas. Nah, tujuan atas hal tersebut yaitu memastikan tidak ada masuknya barang-barang berbahaya yang dapat membahayakan masyarakat perbatasan. Dan tentu juga seluruh pelayanan yang kami lakukan atas pelintas batas tidak dipungut biaya sepeser pun. Kami dari karantina kesehatan ini merupakan wilayah kerja dari Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong. Jadi tugas utama kami adalah untuk pengawasan dari orang, barang maupun bawaan yang berhubungan dengan kesehatan. Kalau orangnya kita lihat kondisinya, kondisi suhu kita ukur dengan menggunakan scanner itu. Tapi kalau misalnya pasien pelintas itu terdiri biasanya pelintas yang berkunjung maupun pelintas yang berobat. Pelintas yang berobat itu biasanya mereka membawa obat, kita akan cek. Ketika mereka lupa akan pengecekan di sini, mereka akan disarankan Bea Cukai untuk diperiksa di kami sini. Kedua, kalau kendaraan, kami ada juga kesehatan kendaraan. Itu kami cek dengan menggunakan GJDH. Jadi dengan kendaraan juga harus sehat. Dalam arti tidak ada membawa binatang penyakit, tidak ada istilahnya membawa tumbuhan penular dan sebagainya. Selain itu juga kita ada pengecekan barang bawaan mereka. Yang seperti kita lakukan yang sudah adalah kita pengawasan daripada jenazah atau mayat yang meninggal di Malaysia, baik dalam mereka berobat atau mereka yang bekerja di Malaysia. Baik, di sini saya perwakilan dari BP2MI, P4 Sanggau di SDEK di PLBN Badau, dan sementara SDEK di sini pelayanan dan pemberian informasi. Dan pemberian informasinya melalui penyebaran brosur dan yang ingin bekerja ke luar negeri. Pelintas mayoritas dari paspor itu dari warga negara Malaysia sama warga negara Indonesia. Jumlah pelintas yang ramai itu biasa itu di hari libur sama hari libur nasional, terutama Natal atau Tahun Baru dan Idul Fitri. Masyarakat harus menggunakan paspor melewati jalur resmi, Pak. Jangan lewat jalur tikus, karena banyak kan yang di perbatasan ini karena mungkin lebih dekat ke Malaysia lewat jalur itu karena ribet mau bikin paspornya mungkin. Padahal kan paspor mudah buatnya. Baik, kami dari Poslantas PLBN Badau melaksanakan pelayanan berupa pengesahan dokumen baik dari kendaraan Indonesia ke Malaysia, begitu sebaliknya kendaraan Malaysia yang masuk ke Indonesia. Jadi nanti dari kendaraan Malaysia itu sendiri kita akan terbitkan road tag atau plat sementara, contohnya seperti ini. Jadi ini nanti berlaku hanya 30 hari. Dan dikenakan tarif PNBP sebesar Rp400.000. Jadi tujuannya apa? Untuk memudahkan kita monitoring kendaraan asing yang masuk ke wilayah kita. Jadi nanti setelah ini masa berlaku habis, apabila kendaraan tersebut ingin masuk kembali ke Indonesia, bisa diperpanjang kembali. Jadi perpanjangan dikenakan hanya 6 kali saja, diberikan 6 kali kesempatan perpanjangan. Setelah itu dia harus tutup berkas semua, nanti registrasi baru lagi.
Nah baik pemirsa, sekarang kita sudah berada di zona bebas. Tetapi saya nggak tahu nih pemirsa di mana sih zona bebasnya, di mana Malaysia dan di mana Indonesia. Baik, kita langsung saja kita bertanya ke Bang Frieder. Oke. Bang Frieder, nah saya nggak tahu nih Bang, untuk zona bebasnya mana Malaysia, mana Indonesia. Boleh dijelaskan sedikit Bang? Oke, pertama bukan zona bebas, tapi zona netral. Oke. Jadi zona netral ini yang berada di titik garis perbatasan negara, yang katakanlah antar negara ini kan pasti ada gesekan-gesekan tertentu. Jadi zona netral ini kesepakatan antara dua negara, di mana hukum kedua negara itu tidak berlaku. Oke, tapi dengan catatan ya, walaupun seandainya hukum tidak berlaku, tapi tetap aja, misalnya ada pelanggaran di situ, ya dia warga negara mana kan. Oh iya. Nah, kalau khusus di PLBN Badau antara Badau dengan Lubuk Antu Malaysia, ini kalau di kawasan ini hanya sekitar 1 meter lebih. Yang ada palang yang menerangkan di titik tengah ini bahwa kita ke sebelah kiri saya nih, itu adalah Malaysia, sebelah kanan adalah masuk kawasan Indonesia. Oh, jadi ini adalah zona netral. Zona netralnya antara Indonesia dan Malaysia. Oh, Bisa hanya juga ini ya? lebih lebar kalau ke sana di luar, bisa lebih lebar atau bisa lebih menyempit lagi. Tapi kalau khusus kita ya hanya ini saja. Hanya ini saja. Oh, baik. Ini kalau kita lihat kan ada pagar. Ini yang pagar warna hijau kan punya Malaysia ya. Oh, ini punya Malaysia. Ya, sementara kalau pagar yang besi itu punya kita. Oh, ini. Oh, baik. Coba kalau Mbak saksikan ya, ini kan di jalan lebih kecil ya. Betul. Tapi kalau di luar jalan dia semakin melebar. Iya, masih melebar. Berarti tapi kalau untuk selanjutnya itu apakah sama atau makin melebar lagi? Kalau untuk ke dalam. Tergantung konteks kondisi geografisnya. Oh ya. Baik pemirsa, seperti yang bisa kita lihat, kita sudah tidak jauh lagi untuk melihat negara tetangga kita Malaysia ya. Dan ini memang sangat-sangat menarik untuk bisa kita lihat, dan juga ini zona bebas ya. Zona netral. Zona netralnya ya pemirsa, zona netralnya kita lihat meskipun jaraknya di sini agak dekat, tapi sesuai geografis ya, itu bisa lebih lebar atau lebih menyempit lagi. Saya sangat berterima kasih dari masyarakat perbatasan itu, sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mendirikan PLBN Badau ini yang begitu megah. Sebelum PLBN Badau ini berdiri, agak kita tuh agak kurang maju lah. Tapi setelah dah PLBN Badau ini berdiri, alhamdulillah jadi semuanya lancar, sukses semua. Ya, dari kami masyarakat sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi. Semoga kedepannya PLBN Badau ini lebih maju dan jaya lagi. Seperti inilah pemirsa kondisi PLBN yang berada di Badau, dan ini menjadi identitas di beranda negara kita. Selanjutnya kita akan melihat-lihat kondisi kota kecamatan yang ada di Badau sebelum kita melanjutkan perjalanan ke Senaning. Oh, habis dah. Di Badau kita sudah jalan-jalan sampai ke batas negara. Selanjutnya kita akan menghadap pemirsa langsung melanjutkan perjalanan ke Senaning. Sesuai informasi yang kami dapatkan, jalannya menuju Senaning melewati JPP atau jalan paralel perbatasan ini kondisinya cukup baik dan akan kita tempuh sekitar 7 jam. Wow, di perjalanan nanti pastinya banyak hal-hal menarik yang dapat kami sampaikan pemirsa. Jadi, ikuti terus.
Pemirsa, sekarang kita sudah dalam perjalanan menuju Senaning. Dari Nangakantu jam 10 pagi sampai di Belubu, Kabupaten Sintang jam 12. Sepanjang perjalanan kita bisa melihat pembangunan jalan masih dilakukan. Ada yang sudah diaspal, ada juga yang masih pasir dan batu. Dan sekarang kita sudah singgah di sebuah minimarket untuk beristirahat dan makan siang. Di sini juga terdapat villa yang cukup megah yang dikelilingi oleh pegunungan. Selanjutnya, ikuti terus. Sebelum ke Senaning, kita belok terlebih dahulu ke Sungai Keli. Di sana kita akan melihat bagaimana sih keadaan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang berada di Kabupaten Sintang ini. Nantinya kita akan melihat bagaimana sih kondisinya. Tetap ikuti kami terus. Seperti yang bisa kita lihat, identitas negara Republik Indonesia berdiri dengan kokoh di Desa Jasa ini. Berarti perbatasan sudah mulai dekat. Dan bisa kita lihat juga warnanya sangat menyala sekali pemirsa. Nah, di sini juga ada Satgas Pamtas yang dimana kita akan bertanya-tanya seputar Tugu Garuda ini dan juga bertanya seputar bagaimana sih kondisi perbatasan yang ada di Sungai Keli ini. Kita sudah melaksanakan karya bakti ataupun gotong royong untuk membersihkan Tugu Garuda Pancasila. Nah, di mana sebagai simbol antara negara kita dengan negara batas kita yaitu negara Malaysia. Jadi untuk membangun kebangkitan juga dari warga kita yaitu khususnya untuk daerah Kampung Jasa, Sungai Kelik sama Riam Sejawa. Jadi untuk masyarakat sini, khususnya di daerah Sungai Kelik, itu memang banyak warga yang berangkat ke kebun ataupun mungkin ada di daerah Malaysia masih mempunyai kebun karena mungkin waktu dulu dari keturunan yang sudah lama dari nenek moyang sudah ada mempunyai lahan di mana sekarang itu sudah jadi negara Malaysia. Jadi adapun warga di sini yang berangkat ke kebun untuk melaksanakan perkebunan, tapi pas balik kita tetap melaksanakan pengecekan, yaitu di mana untuk menjaga prosedur yang kita sudah terapkan untuk mengantisipasi barang ilegal yang lewat ke negara Indonesia. Jadi kita Satgas ini melaksanakan beberapa program, diantaranya program ketahanan pangan, kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat yang ada di perbatasan. Selanjutnya kita melaksanakan TNI Manunggal dengan air, kita juga bersinergi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah desa. Jadi kepala desa sangat mendukung program-program kita. Kemudian ya mereka dapat mengerahkan masyarakat untuk bergotong royong mensukseskan program ini. Selanjutnya juga kami juga menyentuh masyarakat dengan program RTLH. Jadi masyarakat sangat ya antusias, Mbak, antusias. Mereka bekerja sama dengan kita melaksanakan gotong royong membangun rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi rumah ya menurut kami sudah sangat layak untuk dihuni.
pemirsa, demikian tadi kami memberikan informasi kepada pemirsa tentang kondisi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang berada di Sungai Kelip. Walaupun PLBN-nya belum dibangun, mudah-mudahan ke depannya pemerintah pusat dan provinsi dapat mewujudkannya untuk menunjang peningkatan di berbagai sektor di beranda negara kita dan Kalimantan Barat tentunya. Selanjutnya kita ke Senaning dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 1 jam. Yang kita sangat harapkan dengan pemerintah maupun pemerintah kabupaten, provinsi, sama pusat agar akses perbatasan Malaysia Indonesia di Tunggak Ulu ini agar dipercepat, terutama border supaya kita enak masuk ke sana, dan juga akses jalan yang dari provinsi ke kecamatan Tunggak Ulu. Ya, tolong pemerintah perhatikan karena jalannya masih sangat-sangat kurang bagus lah. Jadi itu harapan kita supaya kita lebih pemerintah lebih memperhatikan daerah kita Tunggak Ulu, perbatasan Malaysia, biar masyarakat juga bisa hasil hutan, hasil perkebunan bisa lancar diperjualbelikan ke daerah kita sendiri, tidak lari ke daerah Malaysia. Lurus, ya. Ayun. Kita sudah sampai di Senaning. Sepanjang perjalanan tadi dapat kita saksikan pembangunan infrastruktur jalan secara bertahap terus dikerjakan. Tetapi di sini ada beberapa spot yang sulit kami lalui karena mungkin cuaca hujan. Di sini TVRI juga hadir, tapi sejak lama sudah tidak beroperasi. Seperti apa sih kondisinya saat ini? Langsung saja kita ke lokasi. Beginilah kondisi TVRI yang sudah lama tidak beroperasi di Senaning. Dahulunya di sini hanya ada peralatan low power dan antena triangle dalam menyebarluaskan siaran. Namun TVRI hingga kini masih memiliki aset berupa sebidang tanah di Senaning ini. Mudah-mudahan ke depannya TVRI dapat diaktifkan kembali di wilayah ini karena jumlah penduduk dari tahun ke tahun di perbatasan ini selalu mengalami peningkatan seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Selanjutnya kita akan meneruskan perjalanan menuju Balai Karangan. Tetaplah bersama kami. Lurus. Baiklah pemirsa, sekarang kita sudah berada di Balai Karangan setelah tadi malam kita menempuh jarak selama 3 jam dari Senaning. Selanjutnya hari ini kita akan langsung ke TVRI yang ada di Balai Karangan untuk melihat kondisi dan juga letak dari TVRI yang berada di Balai Karangan. Bagaimana sih keadaannya? Saya pun tidak tahu.
Baik pemirsa, ternyata lokasinya berada di ketinggian dan bisa kita lihat juga bahwa di sini pemandangannya cukup indah. Dan kami informasikan juga bahwa TVRI Balai Karangan ini sudah memperlakukan siaran digital sejak analog switch off diberlakukan beberapa tahun yang lalu. Di TVRI Balai Karangan ini, setelah diberlakukannya ASO, kita sudah bersiaran digital dengan kualitas power 2000 kW dan kita menyiarkan siaran setiap hari selama 24 jam. Kita juga menyiarkan 4 kanal TVRI termasuk TVRI Kalimantan Barat. Harapan kita di sini ya ini akses buat ke kantor supaya bisa diperbaiki lagi karena jalannya sudah sangat parah lah. Ya kalau bisa untuk TVRI ini untuk memajukan siaran lebih dominan supaya masyarakat lokal perbatasan desa-desa lain bisa nonton siaran TVRI supaya lebih tidak ada fokus siaran seberang. Dan untuk pendidikan semuanya memajukan daerah supaya jelas datanya gitu. Supaya suatu pembangunan lebih merata di tengok di mana-mana di pusat gitu. Demikian tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait TVRI yang berada di Balai Karangan dan tetap eksis untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Sepertinya hingga di sini kebersamaan kita tentang TVRI di perbatasan. Selanjutnya kita akan melihat PLBN yang berada di Entikong sebagai bagian akhir dari tayangan video ini. Tetap bersama kami.